Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai ceritanya dari Classroom of the Elite, dan kali ini tersendiri masih mengenai isi dari volume ke-12,5 untuk second year-nya. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Jadi setelah pembicaraan Ayano dan juga Koenji selesai ya, pada chapter bagian selanjutnya kita dikasih tahu mengenai pembicaraan antara si Atsuomi dan juga Presiden Koenji, yaitu bapaknya dari si Koenji itu sendiri. Di mana pertemuan ini awalnya hanya akan dihadiri oleh Perdana Menteri Kijima, Presiden Koenji dan juga Ketua Sakayanagi. Namun pertemuan ini harus diganggu dengan adanya Atsuomi yang masuk tanpa izin. Ya, setelah mendobrak pintu masuk, Atsuomi lantas meminta untuk bisa berbicara dengan Presiden Koenji. Meskipun Tuan Sakayanagi mencoba untuk meminta Atsuomi keluar gitu kan, namun Atsuomi tetap tegar dan tak mau beranjak dari posisinya. Dimana pada saat itu juga Atsuomi tidak menyangka kalau Perdana Menteri Kijima juga berada di ruangan tersebut. Ya, pada saat ini Perdana Menteri Kijima menanyakan apa yang ingin Atsuomi Ayano Koji lakukan pada saat ini. Mendengar namanya disebut oleh Perdana Menteri, Atsuomi pun lantas terkejut gitu kan. Namun Perdana Menteri Kijima mengatakan kalau ia hafal semua anggota parlemen, yang bahkan saat ini jumlahnya mencapai 700-an orang. Ya, sebenarnya Perdana Menteri Kijima juga sangat kenal dengan orang yang menjadi panutan dari Atsuomi. Jadi Kijima paham betul sifat tidak pantang menyerahnya Atsuomi itu berasal dari orang tersebut. Terlebih lagi, Kijima mengatakan kalau akhir-akhir ini ia sempat datang ke sekolah elit untuk melihat ujian yang sedang dilakukan oleh anak-anak yang ada di sekolah ini. Dan tentu saja, sebagai orang yang sangat teliti banget, Kijima menemukan sosok dari Kiyotaka Ayano Koji yang merupakan anak dari Ayano Koji Papa itu sendiri. Dimana mendengar hal itu, Atsuomi lantas meminta pendapat Kijima mengenai anaknya. Dimana Kijima mengatakan kalau Kiyotaka akan jadi politisi hebat suatu hari nanti, lebih hebat daripada Atsuomi. Ya, Tuan Kijima juga sempat menanyakan pendidikan macam apa yang sudah Atsuomi berikan kepada Kiyotaka. Dimana Atsuomi yang tahu kalau itu adalah jebakan untuk mencari tahu lebih jauh ya soal White Room, akhirnya hanya bisa berkata kalau Kiyotaka memang terlahir berbakat sejak awal. Nah, di sini Atsuomi kembali lagi mempertanyakan mengenai dirinya yang ingin memberikan suatu usulan kepada Presiden Koenji. Ya, singkat cerita, Atsuomi meminta izin untuk bisa berbicara lagi dengan Presiden Koenji, namun Presiden Koenji itu menolaknya. Presiden Koenji menganggap bahwa Atsuomi bukanlah orang yang menarik untuk diajak berbicara. Terlebih lagi, ia bisa mengetahui keberadaan Presiden Koenji yang ingin datang ke sekolah elit tersebut. Tentu saja hal itu membuat Presiden Koenji tidak merasa nyaman. Namun meski begitu, Atsuomi tetap mengatakan maksud dan tujuannya untuk bisa berbicara, meskipun pada saat itu mereka berdua berada di dua partai politik yang bertentangan. Ya, meskipun Perdana Menteri Kijima meminta Atsuomi untuk ikut duduk dulu nih, namun Atsuomi malah memilih untuk menyampaikan maksudnya tuh sambil berdiri. Ya, maksud dan tujuan Atsuomi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajukan suatu usulan revolusi di dalam kabinet yang sudah ada. Dimana pernyataan itu memang sangat berani banget ya diucapkan sama Atsuomi Ayano Koji yang seorang politikus di hadapan Perdana Menteri Kijima. Nah, mendengar hal tersebut gitu kan, Tuan Sakayanagi yang tadinya tuh hanya bisa diam aja lantas langsung memberikan usulan kepada Atsuomi untuk mengatur ulang pertemuan. Namun Atsuomi menolaknya. Bahkan saat Kijima mengatakan kalau ia sedang ingin membicarakan sesuatu dengan Presiden Koenji sebagai seorang teman lamanya, Atsuomi pun meminta untuk ikut bergabung di dalam pembicaraan tersebut. Namun ya, lagi-lagi di sini Presiden Koenji menolak untuk berbicara. Karena ia memang tidak berniat untuk mengikuti keinginan dari Atsuomi yang baru saja dia kenali. Bahkan Perdana Menteri Kijima yang bijaksana pun memaklumi ya posisinya dari si Atsuomi. Di mana Perdana Menteri Kijima menawarkan suatu bantuan kepada si Atsuomi jika dia menginginkan suatu jabatan tertentu di partainya. Namun Atsuomi menolaknya. Atsuomi masih keras terhadap apa yang ingin ia tunjukkan mengenai revolusi dari parlemen itu sendiri. Di mana posisi Atsuomi di sini memang tidak masuk akal. Dia berasal dari partai kecil dengan dukungan yang terbatas. Di sisi lain, ada banyak politikus-politikus yang berada di parlemen. Jadi mewujudkan suatu perubahan tidak akan mudah terjadi jika bukan berdasarkan pengaruh partai politik yang besar dan sangat berkuasa pada saat ini. Ya, intinya bagi Presiden Koenji maupun Perdana Menteri Kijima, usulan Atsuomi itu tidak menguntungkan bagi mereka yang sudah berkuasa. Di mana Presiden Koenji yang dari tadi terus sabar ya akhirnya mengatakan apa yang ingin dia katakan kepada si Atsuomi.
di mana Presiden Koenji berkata, ia bukan orang yang suka menghakimi orang lain berdasarkan dari mana orang itu berasal, baik atau buruk, bahkan dari partai politik manapun gitu kan. Namun ia hanya akan mengkritik mereka yang tidak memiliki bakat dan kontribusi untuk negara. Dan karena itulah Presiden Koenji tidak melihat Atsuomi sebagai sebuah ancaman ataupun saingannya. Karena kemampuan Presiden Koenji berada jauh di atas kemampuannya dari Atsuomi itu sendiri. Kedudukannya tuh sangat penting bagi negara Jepang ini. Ya, Presiden Koenji juga mengatakan kalau ia telah memberikan waktunya untuk melihat apa yang ingin disampaikan sama si Atsuomi. Namun ternyata Presiden Koenji menganggap bahwa Atsuomi adalah orang yang sangat membosankan. Dan lantas menyuruh si Atsuomi ya untuk segera pergi. Di mana Atsuomi yang tidak memiliki alasan lagi untuk berada di sana, akhirnya pun pamit pergi. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, Tuan Kijima mengatakan kalau lain kali ia ingin membicarakan soal Kiyotaka dengan si Atsuomi. Karena menurut si Kijima, Kiyotaka itu adalah anak yang sangat berbakat. Di mana hal itu juga sama untuk anak dari Presiden Koenji. Nah, mendengar hal tersebut gitu kan, Atsuomi sekali lagi mendapat kesempatan emas dari pembicaraan yang singkat tersebut. Di mana Atsuomi berkata kalau ia merasa sangat senang banget. Namun ia juga mengatakan kalau kedepannya Kiyotaka akan pindah kelas. Ya, setelah mencapai kelas A, Kiyotaka berniat untuk pindah ke kelas yang lebih rendah. Di mana Atsuomi berkata, kedepannya anak dirinya dan juga anak dari Presiden Koenji akan saling berhadapan. Nah, mendengar hal tersebut, Tuan Sakayanagi merasa terkejut. Dia baru saja mendengar kabar seperti itu mengenai Kiyotaka. Di mana mendengar hal tersebut, Presiden Koenji merasa terpancing gitu kan, di mana Presiden Koenji meminta Atsuomi untuk menyampaikan pesan kepada anaknya melalui Kiyotaka. Di mana pesan itu berbunyi, jika kamu ingin kebebasan yang sesungguhnya, kamu harus bisa mempertahankan posisi kelasmu sebagai kelas A sampai kamu lulus. Ya, itu artinya Kiyotaka akan bertarung dengan Koenji yang lebih muda. Di mana melihat situasinya, Tuan Kijima merasa sangat penasaran dengan hasilnya nanti. Di mana kesepakatan sabung anak pun akhirnya terjadi, di mana awalnya Presiden Koenji mengatakan kalau Kiyotaka bisa mengalahkan anaknya, maka ia akan meluangkan waktu untuk bisa mendengar usulan dari Atsuomi lebih jauh. Namun jika Kiyotaka kalah, maka Atsuomi harus berhenti menjadi seorang politikus. Di mana mendengar hal tersebut, Atsuomi terdiam untuk sementara, di mana Atsuomi berpikir, meskipun Kiyotaka berbakat, namun jika Kiyotaka sadar dengan kondisi saat ini, bisa saja Kiyotaka akan mengkhianati dirinya dan membiarkan anak dari Presiden Koenji untuk bisa menang. Ya, setelah berdiam cukup lama, Presiden Koenji menurunkan taruhannya, di mana ia bilang kalau itu hanyalah sebuah candaan. Di mana ia mengatakan kalau anaknya Atsuomi bisa mengalahkan anaknya, maka ia akan memberikan waktu luang untuk bisa berbicara dengan Atsuomi. Tentu saja Presiden Koenji tahu kalau ia tidak akan kalah. Di mana mendengar hal tersebut, Atsuomi pun pamit sambil berkata kalau Presiden Koenji memang sangat rendah hati. Jujur saja, saat aku baca chapter ini, aku merasa sosok dari Ayano Papa itu tidak semengerikan seperti pertama kali dia muncul. Bahkan lebih sedikit terlihat menyedihkan gitu kan, ditolak circle-nya dari Kijima, lantas memohon untuk bisa berbicara dengan Presiden Koenji. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah lanjutan dari pembicaraan soal Atsuomi dan juga Presiden Koenji. Dan jika ada yang salah, aku minta maaf. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskan di kolom komentar, Bang lanjut bang, nanti aku bakalan coba lanjutin. Dan ya, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.